Selamat pagi dan selamat siang untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya Helpdesk Cilacap untuk Regional 5, tapi sekarang saya juga Helpdesk untuk Provinsi Sumatera Barat dan juga Papua. Nah, pada kesempatan hari ini, saya kebetulan diminta menggantikan Mas Lian untuk memaparkan terkait bagaimana kita bisa mengenal fungsi user management. Yang pertama, mungkin user management ini antara familiar dan tidak familiar ya. Ini adalah salah satu menu yang ada di dashboard Cilacap. Jadi kalau misal Bapak Ibu mengakses dashboard, lalu mencari menu user management itu bisa mencari namanya menunya user. Jadi gambarnya itu seperti gambar orang wanita, seperti ini tampilannya. Nanti bisa dicari. Nah, ini menu apa, ini fitur apa gitu. Yang mungkin masih belum familiar juga karena mungkin selama ini kan karena aksesnya terbatas ya. Yang ini baru bisa diakses setelah Bapak Ibu PJTLI dari provinsi dan kabupaten kota itu sudah didaftarkan sebagai user manager. Nah, fungsinya itu sebenarnya untuk pembuatan akun dan manajemen user. Nah, pembuatan akun ini dan manajemen user ini kan selama ini kan diurus oleh helpdesk ya. Nah, nanti setelah adanya penambahan role ya untuk user manager ini, nanti Bapak Ibu yang didaftarkan, jadi kan tidak semua, jadi tidak selalu PJTLI itu punya akses ini, hanya yang didaftarkan, yang kemarin sudah dikumpulkan itu punya aksesnya, itu bisa mengakses menu itu ini, fitur yang satu ini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya, gimana cara mengaplikasikannya, hari ini saya akan coba membahas beberapa 3 poin dan catatan-catatannya yang bisa Bapak Ibu mungkin kenali dahulu gitu. Nanti setelah mendapatkan akses bisa langsung dicoba. Nah, yang pertama tadi kita masuk dulu ke menunya, itu menunya user yang gambar ini ya. Lalu kita kenalan sedikit gimana cara siap-siapnya buat akunnya gitu. Nah, yang pertama untuk membuat akun, karena saya ingin menge-share gitu cara pembuatan akun, yang jelas kita harus sudah punya sumber datanya dahulu. Nah, sumber data untuk penggunaan akun usernya, pembuatan akun usernya nanti, itu harus ada nama lengkap, nomor WhatsApp, atau email yang aktif, kemudian data terkait dari provinsinya di mana, kabupaten kotanya mana, kemudian unitnya mana, itu harus jelas. Yaitu mungkin kalau Bapak Ibu selama ini sudah mengumpulkan Excel yang ada keterangannya jelas, nah itu seperti itu tuh gunanya untuk membuat akun seperti ini. Jadi memang butuh data yang cukup jelas. Kemudian untuk role-nya, nanti role-nya itu akan sebagai apa user ini, sebagai PJTLI kah, sebagai tracer kah, lalu kalau tracer tuh tracer apa, dari mana gitu, misal ternyata dari Polri, atau misal dari Puskesmas, atau misal mahasiswa, nah itu role-nya harus jelas. Nah ketika itu semua sudah siap, itu kita bisa mulai melakukan pembuatan akun. Nah yang pertama, ini untuk pembuatan akun, setelah sumber datanya itu ada, kita akan masuk ke menu user management yang tadi di awal sudah ditampilkan. Jadi masuk lewat dashboard seperti biasa, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya itu kita akan ngeklik yang bagian paling atas ya, yang user, lalu akan muncul, ini kan kebetulan karena saya aksesnya satu Indonesia, jadi kelihatannya penuh ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum tentu akan sama seperti ini gitu tampilannya. Ini nanti kita akan ngeklik di bagian sudut bawah. Jadi setiap satu tampilan itu, maupun nanti tampilannya di browser Bapak Ibu itu mau persentase tampilannya itu 100%, 70%, itu nanti di bagian sudut kanan bawah, itu ada tanda biru seperti ini, lalu ada tanda plusnya, itu bisa diklik. Itu adalah langkah pertama untuk untuk membuat akun user. Lalu akan masuk ke sebuah menu. Menunya itu nanti tampilannya akan saya tunjukkan untuk contoh pembuatan akunnya. Kemudian setelah masuk ke menu tersebut, kita akan mulai mengisi datanya.
Nah, catatan di sini ini yang perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu dan sebenarnya ini juga untuk teman-teman helpdesk juga pasti akan selalu memperhatikan ini ya. Jadi ketika kita membuatkan username itu kan kadang datanya itu ada yang sudah mengirimkan nomor WhatsApp dan email. Nah, misal kalau nomor WhatsApp-nya itu angkanya, jadi harusnya kan kalau di Excel itu diketiknya 08 sekian gitu. Jadi kan harus diubah jadi 62. Nah, kalau udah 62 depannya, jadi kosongnya itu diganti 62, bisa dituliskan di usernya nanti. Di apa bagian username-nya yang akan didaftarkan. Nah, kalau misal email, itu juga kadang kan ada penulisan yang huruf besar, huruf kecilnya itu sering lupa diganti. Jadi mungkin karena menggunakan yang ini ya, menggunakan yang langsung otomatis ada huruf kapitalnya. Jadi kadang lupa nanti saat didaftarkan di user management ini menggunakan huruf kapital di salah satu hurufnya. Tapi nanti setelah jadi akunnya lupa kalau waktu daftar itu menggunakan ada huruf kapitalnya gitu di username-nya. Nah, itu yang kadang sering membuat gagal login. Nah, kemudian juga ada permasalahan terkait spasi. Nah, nanti kalau misalnya kita membuatkan akun, itu harus hati-hati bagian, jadi ketika kita mengetikkan username itu, hati-hati di bagian depan, itu jangan sampai ada spasi, dan juga jangan sampai ada spasi di depan atau di belakangnya. Karena nanti ketika itu berhasil terdaftar, kebanyakan karena kita nggak cek kan, itu akan kelihatan spasinya itu nggak akan kelihatan di kita, tapi kalau kita semacam di blog itu akan baru kelihatan gitu. Kalau itu ternyata ada spasinya dan itu bisa mempengaruhi kita saat mau login ke aplikasinya. Nah, kemudian yang paling penting, username ini sekali nanti didaftarkan untuk dibuat, itu tidak bisa diganti lagi. Jadi nanti misal ya, kita mendaftarkannya menggunakan nomor handphone yang lama gitu. Terus ternyata di tengah jalan gitu, selama penggunaan aplikasi ini nomornya ganti dan mau diganti, padahal udah terlanjur mendaftarkan dirinya itu menggunakan username nomor handphone, itu tidak bisa diubah. Jadi ada catatan-catatan penting kalau misal ternyata yang lebih lama digunakan itu atau jarang ganti itu email, memang lebih direkomendasikan menggunakan email. Jadi selain mudah diingat, itu nggak akan sering ganti-ganti gitu maksudnya. Karena kalau nomor handphone nanti takutnya nonaktif digunakan orang lain, terus ya begitulah seterusnya, masalah safety juga. Nah, kemudian tadi setelah pengisian data yang sederhana ya, data-data diri, kemudian kita akan mulai masuk ke roles-nya. Nah, di sini kalau ini pembuatan akunnya user ya, yang untuk tingkat puskesmas, kabupaten kota seperti itu masih batas hak aksesnya itu hanya facility tracker. Karena ini nanti akan sangat berpengaruh dengan bagaimana hak aksesnya itu akan muncul. Makanya di sini juga ada tulisan user manager kan. Nanti tidak semua orang itu punya hak akses seperti itu. Jadi mohon hati-hati dan jangan sampai istilahnya nih kayak ngutak-atik sendiri terus diganti-ganti sendiri gitu. Coba-coba terus nanti malah takutnya malah bikin gara-gara baru. Nah, kemudian setelah itu kita akan mulai memilih organisasi unit. Organisasi unitnya adalah wilayah kerja. Nanti akan saya contohkan gimana cara mengisinya. Nanti ada 3 bagian yang harus diisi. Dan diisi dengan hal yang sama. Kemudian untuk pembuatan akun user yang terakhir, itu kita harus mengisi user group. Nah, user group ini isinya apa? Ini kalau misal nanti tracer diisinya petugas pelacak, kalau misal nanti dari provinsinya Papua dan beliau sebagai Babinsa harus diisi provinsinya dari mana, kemudian yang diklik itu TNI, seperti itu. Nah, sekarang saya coba share screen ya untuk pembuatannya. Sudah yang user management ya? Ya, setelah masuk ke Sudah. menu yang tampilannya 3 seperti ini, lalu kita pilihnya pasti yang user ya. Jadi jangan di kanan kirinya yang dipilih. Jadi yang dipilih yang tulisannya user. Kemudian kalau sudah, seperti tadi yang sudah dicontohkan di tutorialnya, itu akan masuk ke user management seperti ini. Nah, lalu kita akan pilih tanda plus di bagian sudut kanan bawah ini.
Nah, dari sini ini kita akan bisa mulai mengisi. Nah, ini akan saya contohkan dengan pembuatan akun yang memang asli. Jadi saya mau mencontohkan pembuatan akun yang memang sedang saya proses gitu. Untuk daerah Pasaman ya. Ini misal di sini saya mau membuatkan akun. Ini saya coba contohkan ya. Jadi saya mau melakukan pembuatan akun untuk Puskesmas Kotorajo di Pasaman. Nah, di sini kan saya akan menyontohkan itu dua. Yang pertama itu akun untuk Bripka dan yang pertama untuk Serto, yang berarti kalau Serto kan berarti dari TNI, Babinsa. Kemudian untuk yang kedua itu jabatannya apa gelarnya itu Bripka, yang pasti Babin Katipmas yaitu dari Polri. Nah, ini bagaimana cara pembuatan akunnya? Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu itu mendapatkannya nomor handphone, ini misal dapatnya 08 sekian-sekian. Nah, itu akan diubah dulu menjadi 62. Kemudian di passwordnya itu kita menggunakan password standar, yaitu passwordnya Silacak 2021%, kemudian S di bagian depannya besar. Nah, ini saya coba praktekkan ya. Jadi ini username-nya itu kita isikan nomor yang sudah diganti bagian depannya 62 itu. Dan ini dipastikan tadi saya ingatkan. Jadi di bagian depan ini tidak ada spasi, dan di bagian belakang ini juga tidak ada spasi. Karena nanti kalau misal kita nggak sengaja ya, karena kan memang hal yang cukup sehari-hari kita tuh kalau habis ngetikkan sesuatu sering mencet spasi gitu. Nah itu harap diperhatikan khusus gitu. Jangan sampai keterusan mencet spasi, misal seperti ini, nanti tersave otomatis nanti saat pemilik akun yang dibuatkan ini mau login dan hanya menuliskannya sampai angka 1 tanpa spasi di akhir, itu pasti akan gagal login terus. Seperti itu. Jadi ini pastikan tidak ada spasinya. Nah, ini nanti bisa diisi dengan passwordnya Silacak 2021. Yang pertama kita ketikkan passwordnya, kemudian di retype, kemudian ini akunnya untuk siapa? Untuk Sertu Sarwedi. Kemudian untuk ini kan first name-nya kan yang di bawah. Kemudian untuk share name-nya jika memang tidak ada gitu bisa diklik diketiknya menggunakan tanda kutip yang satu, kemudian diberikan tanda strip. Kemudian untuk mobile number ini bisa kopas ya dari username-nya. Begitu juga kalau misal ada alamat email bisa dimasukkan alamat emailnya di bagian kolom yang email. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan terkait pengisian roles. Nah, yang sekarang ini untuk Bapak Ibu itu memang hanya untuk membuatkan akun besok itu hanya untuk pasti dipilih roles-nya ini hanya facility tracker. Jadi nggak boleh yang lain. Pantang untuk milih yang lain. Itu harus benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan mengisi terkait organization unit. Nah, organization unit ini ada 3 yang harus diisi. Jadi ini bisa diisi sama. Jadi ini kan kita Puskesmas Kotorajo ya. Kita ketikkan di sini. Di bagian search-nya bisa kita ketikkan. Nah, ini saya ingin sedikit mengajarkan gitu. Jadi terkadang ada beberapa nama puskesmas atau nama kecamatan gitu ya. Misal nanti organisasi unitnya itu tingkatnya kecamatan gitu untuk yang dari TNI Polri itu ada kadang yang namanya sama. Nah, kalau namanya sama ini kan kita nggak bisa tebak-tebak buah manggis sekali pilih pasti benar kan. Nah, ini bisa kita cek. Yang penting kita tahu ini kita mau membuatkan di mana. Nah, di kali ini saya mau membuatkan untuk di wilayah Pasaman, Sumatera Barat. Jadi saya coba cek dulu kalau yang atas itu kira-kira ngelinknya kemana. Itu bisa dicek. Nah, ini sudah benar. Yang kebuka Sumatera Barat. Nah, kecamatannya Kotorajo, Puskesmas Kotorajo, Kecamatan Rau Utara, sudah benar. Dan kabupatennya Pasaman. Nah, ini sudah benar ya. Tapi kalau misal nih, nanti yang terjadi di lapangan itu ada 2 dan kita bingung gitu. Karena kan kadang kan kebetulan ini saya urutan paling atas Kotorajonya yang saya maksud itu langsung benar. Tapi kadang nggak selalu seperti itu. Kadang misalnya bahkan bisa ada 4, 5 atau berapa gitu. Terutama di wilayah Jawa itu banyak banget yang namanya itu sama. Nah itu
bisa misalnya saya kliknya salah ya. Kalau Kotorajo yang bawah itu keluarnya di Riau ternyata. Nah, ini kita kalau misalnya ternyata keluarnya seperti ini salah, kan ini kita cek ya, kabupatennya ternyata Kuantan Singgingi. Ini kan salah. Jadi kita klik checklistnya ini kita klik lagi. Jadi otomatis istilahnya batal untuk milih itu. Jadi kita tahu, oh berarti yang benar itu Kotorajo yang pertama. Nah, itu kita klik lagi. Nah, itu akan seperti ini ya. Udah benar. Berikut juga yang sampingnya harus diisi dengan wilayah kerja yang sama. Akan Kotorajo lagi, pilihannya akan sama. Dan sekali kita udah tahu, oh dari dua ini yang atas yang benar, yang untuk daerah Pasaman. Ini kita pilih lagi, seperti itu. Nah, lalu ini kalau sudah terisi semua, jadi tiga-tiganya ini harus terisi semua, nanti kita lanjut untuk mengisikan user group-nya. Nah, kali ini user group-nya adalah dari TNI, Babinsa kan, kemudian di wilayah Sumatera Barat. Jadi di sini ada 3 hal yang harus kita isi. Yang pertama, karena beliau adalah seorang tracer, jadi yang diklik adalah petugas pelacaknya. Kemudian karena beliau itu dari Babinsa, berarti TNI, berarti harus dicari TNI. Nah, TNI itu ada di bawah. Nah, kemudian kita cari provinsinya. Jadi dua hal ini harus diisi ya. Dari beliau itu tracer apa, atau PCTLI tingkat apa, karena sini juga ada PCTLI-nya kan tingkatannya macam-macam. Kemudian kita pilih provinsinya, kali ini Sumatera Barat. Nah, kalau sudah lengkap, ini kita cek ke atas, di sini tidak ada notifikasi user already taken, karena nanti kalau misal ternyata akunnya sudah pernah dibuatkan, otomatis di username ini ada seperti notifikasi begitu. Username already taken begitu. Jadi sudah pernah ada yang membuatkan akun tersebut. Nah, ini kita klik save. Oh iya. Nah, tadi kan sudah berhasil save ya. Otomatis kalau sudah berhasil save, kalau misal kita ingin double check, ini kita bisa cek tadi username yang sudah kita buat, itu kita copy, kemudian di bagian search by name ini kita kopas username yang tadi sudah kita buat untuk akun atas nama Sertu Sarwedi. Nah, ini akan muncul. Nah, nanti kalau misal sudah dibagikan nih akunnya, terus Bapak Ibu pengen tahu tracer ini sudah login belum sih? Udah pernah nyoba akunnya belum? Nah, di last login ini nanti akan muncul kapan terakhir beliau itu mencoba masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun ini begitu. Nanti kalau misal kelamaan jadi sudah dibuatkan akun tidak pernah login, ini otomatis akan terdisable. Jadi akan otomatis nonaktif dari sistem. Jadi tidak ada yang menonaktifkan gitu. Memang sistemnya otomatis menonaktifkan. Kurang lebih seperti itu untuk pembuatan akun. Ini saya lanjutkan untuk tampilannya. Nah, ya. Yang kedua, kemudian ini tadi kalau kan tadi kita udah membicarakan pembuatan akun ya. Nah, kalau pembuatan akun itu biasanya kan nanti tracer suka nanya karena dibuatkan helpdesk-nya kan tadi akunnya ada password yang default ya. Jadi udah standarnya tuh Silacak 2021% begitu. Nah, kadang ada tracer yang mungkin kayak nggak nyaman untuk pakai menggunakan password tersebut gitu dan ingin merubah. Nah, gimana cara merubahnya? Kalau untuk dari tracernya sendiri, itu bisa menggunakan PWA-nya, aplikasinya tersebut, membuka dari dashboard, membuka dari web browser-nya, lalu mengakses web browser ya, tampilan seperti ini, lalu diklik menu bagian atas, yang ada namanya itu, nanti akan muncul pilihan menu, dan nanti kita bisa langsung ngeklik ubah password, dan tinggal diubah saja begitu. Ini sederhana ya, jadi kelihatannya tidak perlu saya contohkan gitu biar cepat ya. Nah, tapi nanti setelah diganti password-nya oleh tracer, kadang ada masalah baru yang muncul begitu Bapak Ibu. Terkadang itu ujung-ujungnya tracernya lupa password-nya apa. Nah, di situ kan kita sebagai yang bisa ngatik akun tadi karena sudah jadi user manager, itu bisa membantu tracer-tracer tersebut lewat menu user management. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Jadi nanti kalau misal sudah ada akun ya, jadi misal username tracer tersebut diminta begitu. Username-nya atas nama siapa, atau misal kalau lupa username-nya juga gitu, bisa pakai namanya. Jadi nama yang didaftarkan
ketika mendaftarkan akun tracer atau PJTL itu atas nama siapa begitu. Nah, itu diketikkan di bagian kolom search, kemudian diklik saja, udah nanti diproses, nanti akan muncul namanya siapa, dan nanti bisa diklik. Jadi tampilannya ini diklik saja itu namanya, kemudian akan masuk ke menu yang tadi, seperti tadi kita mengisi belangko-belangko tadi. Nah, setelah masuk, itu nanti kita cek apa yang mau diubah. Kalau misal password, ya passwordnya diubah. Kalau misal namanya yang mau diganti, bisa namanya diganti. Kalau misal ternyata puskesmasnya ganti gitu, misal ditugaskan ke puskesmas tetangga, sudah nggak jadi satu kecamatan, tapi beda puskesmas. Nah, itu bisa diubah ke situ. Tapi yang penting kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti perubahan puskesmas, itu perlu ada update SK ya. Jadi nggak bisa langsung hanya main ubah. Jadi untuk ya istilahnya keselamatan datanya ya tetap SK-nya nanti diupdate gitu. Kalau misal ada tracer yang pindah misal seperti itu. Nah, kemudian ini saya lanjut langsung aja ya, nanti supaya saya bisa langsung mempraktekkan itu untuk tadi yang ditanyakan terkait status aktif atau nonaktif pada akun user. Jadi kalau misal ada kasus ya, ini ada dua kasus antara kita mau menonaktifkan satu akun karena yang bersangkutan misal pensiun atau misal purna tugas atau misal memang sudah tidak membantu di tracing misal atau yang sebaliknya. Jadi karena udah lama nggak untuk login, otomatis langsung terdisable. Itu gimana cara mengatasinya? Nah, ini yang saya contohkan itu yang karena lama nggak untuk login, otomatis ke apa ternonaktifkan gitu di sistem. Nah, contohnya ini tapi ini satu contoh akun yang sebenarnya sepertinya salah ya. Jadi di sini tuh ada akun yang nggak pernah login sampai akhirnya dia disabled. Nah, contoh disabled itu yang seperti apa? Jadi ketika kita lihat kolom-kolom ini ada display name, username, last login, ada disabled. Disablednya ini tercentang, Bapak Ibu. Kalau tercentang, otomatis ini sudah ternonaktif di sistem. Nah, ini bisa diubah gimana caranya? Itu kita klik menu yang ada titik tiganya ini di samping, ini kita klik. Otomatis akan muncul menu seperti ini. Ada profile, edit, remove, dan replicate. Kemudian yang paling bawah itu ada enable. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata nanti itu kasusnya kita mau menonaktifkan, jadi yang muncul di sini disable. Ini kan kita ceritanya mencontohkan yang nonaktif mau diaktifkan kembali. Tapi kalau misal kasusnya nanti adalah mau menonaktifkan sesuatu yang sudah aktif, maka tulisannya juga akan berkebalikannya begitu. Nah, nanti kita klik, otomatis nanti akan diupdate sama sistemnya, kemudian catatannya akan hilang. Nah, tapi kalau misal untuk mengaktifkan kembali, langkahnya nggak boleh berhenti sampai di sini aja. Kalau hanya seperti ini tetap nggak akan bisa untuk login. Gimana caranya? Kita klik lagi namanya orang yang bersangkutan, menunya ini kita klik. Seperti tadi kita mengubah password, langkah yang sebelumnya, yang tadi saya udah contohkan mengubah data, mengubah password tadi, kita masuk ke menunya tadi, ke menu akun usernya ini, kita reset passwordnya. Jadi untuk reset password itu biasanya tetap menggunakan password standar ya, Silacak 2021%, S-nya besar. Itu kita ganti dulu passwordnya, lalu kita save, dan nanti setelah save itu langsung harus digunakan untuk login di aplikasinya. Kalau enggak, nanti otomatis akan kekunci lagi dalam waktu dekat. Jadi tetap harus Bapak Ibu PJTLI yang nanti memiliki hak aksesnya, itu ketika memperbaiki akun-akun nonaktif untuk diaktifkan kembali, itu harus sampai tahap akhirnya itu mencoba meloginkan akun tersebut. Tapi kalau untuk akun yang misal dari aktif mau dinonaktifkan, itu tidak perlu diganti-ganti passwordnya. Ya cukup dicentang aja begitu. Nah, ini coba saya contohkan. Jadi kalau misal mau mendisable, nah ini kalau misal ini kita mau mendisable, ini kan akunnya aktif ya, yang paling atas. Nah, otomatis kita klik, itu jadi disable. Ini cukup klik disable, nanti selesai. Otomatis akun ini akan langsung ada centangnya begitu. Tapi kalau misal yang sebaliknya, kalau seperti langkah yang tadi, itu hanya tinggal mengikuti langkah yang sudah di tutorial tadi. Jadi
langkahnya sebenarnya penggunaan user management ini nih cukup sederhana ya Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu susah, tapi ketika ada satu dua hal yang skip, itu otomatis akan lumayan bikin bingung gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan.